Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya ya di cerita lambungku di sini. Saya masih pakai singlet ini karena videonya saya bikin di hari yang sama ya. Kebetulan ini ada waktu-waktu luang ya. Kebetulan waktu luang, jadi saya bikin apa namanya? Saya bikin sebenarnya video panjang, cuman saya bikin part-part gitu. Jadi biar biar nggak terlalu panjang nantinya kita kita biar lebih enak juga bagi-bagi apa namanya bagi eh, playlistnya untuk teman-teman semua ya. Nah ini tadi teman-teman, jadi kita sebelum video sebelumnya tadi kita bahas mengenai sensasi yang di mata ya. Nah ini saya lupa satu lagi teman-teman, satu sensasi yang paling paling parah di mata itu sebenarnya ini berkaitan dengan kecemasan ya teman-teman. Ini yang menyebabkan itu kecemasan itu. Jadi sensasi ketika asam lambung naik itu kan, kalau ada kecemasan, kita punya kecemasan itu, nah itu apa ya, kita melihat sesuatu itu kayak asing gitu loh. Jadi kayak ngelihat sekitar itu, ngelihat apa ya namanya, ya tempat-tempat yang sudah biasa kita kunjungi, bahkan di rumah sendiri, di luar rumah, atau di tempat-tempat yang biasa kita kita kunjungi atau kita lewati itu seperti asing gitu, seperti aneh. Jadi melihat sesuatu itu aneh kayak gitu. Saya ini pengalaman saya pas pertama pertama kena ini ya, kena kecemasan ini. Itu dulu saya pertama juga saya tahu ini penyakit apa namanya, penyakit asam lambung ini ya. Saya dulu melihat apa-apa itu aneh sekali. Jadi bingung, jadi bingung gitu. Kok jadi kayak gini, jadi ngulatin apa-apa gitu jadi aneh. Jadi kita kayak asing, jadi kayak nggak nyata gitu. Yang ngulat apa-apa, ngelihat apa-apa itu kayak nggak nyata. Ya kayak gitu. Itu sebenarnya dari kecemasan teman-teman. Nah, ada pengalaman satu satu ya. Saya kurang lebih itu setelah eh, 2 bulan atau 3 bulan ya sama penyakit ini, kebetulan ada saudara saudara kita yang dari saya dari ibu itu, dia nikahin anaknya ya. Nah mau nggak mau kan kita harus datang, walaupun saya sedang apa namanya parah dulu, sedang sakit parah asam lambungnya, sedang kecemasan, sedang tinggi tingginya itu, saya paksain datang, teman-teman. Nah itu kejadian yang saya ingat-ingat sampai sekarang teman-teman. Jadi kan itu malam ya, malam pas saya datang itu malam, jadi pas acara malam gitu. Saya datang ke situ, saya masuk, jadi masuk ke acara itu. Jadi masuk ke acara itu langsung saya lihat itu wasing semua teman-teman. Jadi ngelihat kanan kiri itu kayak ini di mana, kayak asing yang, jadi benar-benar kayak kita itu kayak di tempat yang sama sekali belum kita apa namanya, belum pernah kita ada di sana. Jadi asing, benar-benar asing. Itu ngelihat kanan kiri gitu, jadi kayak nggak nyata, kayak di dalam mimpi kayak gitu loh. Nah itu langsung langsung kan langsung itu otomatis kena mental, otomatis langsung kalau kayak gitu. Nah otomatis langsung, wah ini kenapa ini saya kok bisa kayak gini, jadi ngelihat apa apa kata asing gitu. Terus langsung apa namanya, nafas itu langsung langsung teman-teman, langsung sesak sesak nafas, langsung nafas berat ya, berat yang saya bernafas itu karena kecemasan itu tinggi ya. Langsung rasa takut itu kan, takutnya datang, rasa takut, panik itu, panik, rasa paniknya datang. Apa namanya, nafasnya berat itu, apa namanya, terus keringetan, saya keringetan. Nah itu terus, tapi saya paksain, waktu itu saya paksain terus. Pas bingung itu kebetulan itu ada, ya tadi kan saya bilang ini asing banget, tempat ini asing, kayak saya baru baru datang di tempat ini gitu ya, asing banget, bener-bener asing. Terus akhirnya itu saya lihat kanan kiri bingung, kayak linglung gitu lah, kayak linglung, tak bingung linglung gitu. Terus akhirnya itu ada adik saya adik kandung ya, juga dia juga datang, tapi nggak bareng saya datangnya. Itu udah duduk di meja gitu ya, ada meja tamu gitu, duduk di sana. Nah pas ngeliat adik saya itu baru saya sadar, ah itu ada adik saya. Alhamdulillah, saya apa namanya, setidaknya tidak nanti saya ada yang tahu, misalnya saya kenapa kenapa di sana, saya ada yang tahu gitu loh. Langsung saya apa namanya,
langsung saya samperin ke sana. Jadi saya kesamperin ke sana, saya duduk di dekat dia kebetulan juga di samping-sampingnya ada saudara-saudara saya yang jauh ya. Jadi di situ saya paksain duduk situ, saya tenangin tangan diri di situ. Terus ada apa namanya, mereka ngobrol-ngobrol gitu, saya ikut nimbung ngobrol ya. Walaupun pikiran kita nggak di sana, pikiran saya itu masih di perasaan tadi loh, asing, di perasaan asing tadi. Oh, asing banget, ini bener-bener asing, aneh itu loh. Jadi saya masih kepikirannya, ini apa sebenarnya, apa yang terjadi sama saya itu apa sebenarnya, kayak gitu. Ngeliatin apa-apa itu asing. Nah itu tadi teman-teman. Nah itu jadi berhubung ini saya udah pernah ngalami ya teman-teman, jadi ini saya share sama teman-teman, saya bagi pada teman-teman mungkin yang mengalami gangguan asam lambung dan kecemasan itu. Kalau mengalami hal-hal kayak gitu, tenang aja, nggak usah panik, karena nanti kalau panik itu kena panik attack gitu ya, serangan paniknya itu. Karena kalau udah kena serangan panik itu kayak saya tadi, apa namanya, nafas langsung berat teman-teman, nafas berat, terus jantung itu deg 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 langsung kencang gitu, berdebarnya kencang banget, deg 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 gitu. Terus badan kan terasa apa namanya, rasa capek, langsung capek banget badan, rasa capek banget, pokoknya pengen ambruk aja, bawaannya pengen ambruk aja kayak gitu. Tapi waktu itu saya kuat-kuatin toh, akhirnya duduk. Duduk itu terus ngobrol-ngobrol, saya juga ikut ngobrol lah, pokoknya ikut ngobrol walaupun pikiran saya nggak diobrol situ, tapi saya kuat-kuatin itu ngobrol. Terus akhirnya saya kuat-kuatin sampai acara selesai, sampai rumah bisa ya, walaupun dengan berbagai pertanyaan saya sendiri, dengan segala keanehan itu teman-teman. Nah itu pengalaman aja buat teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kayak gitu, nggak usah panik, nggak, sabar. Dan itu saya juga udah ngalami, saya udah pernah ngalami teman-teman. Jadi nggak usah khawatir itu, dan tenangkan hatinya, jangan sampai panik attacknya itu datang. Itu tenang saja, tenangkan pikiran. Nah, alihkan pikiran itu ke apa ya, sesuatu yang mungkin bisa mengalihkan pikiran kita dari penyakit atau dari sensasi tadi ya teman-teman. Kalau intinya lihat apa-apa asing, nah kayak gitu, itu ya sensasi yang paling paling apa namanya paling aneh gitu, paling aneh itu ya itu. Jadi ngelihat apa-apa jadi asing, ngelihat alam itu jadi kayak nggak nyata, kayak dalam mimpi gitu loh. Itu yang kedua ya. Terus ada pengalaman satu lagi, pengalaman kayak gitu yang ketiga. Itu saya udah ada agak baikan ya, agak baikan. Itu waktu itu kebetulan sepeda goes itu loh, goes anak saya itu rantainya putus ya kan, rantainya rusak. Bukan rantainya sebenarnya, kalau di goes itu nggak jalan gitu loh, dol kayak gitu. Nah itu kan saya apa namanya, nyari apa namanya, bengkel sepeda ya di daerah tempat saya itu. Kebetulan saya lihat dulu, maksud saya apa namanya, di sana buka enggak, kalau buka nanti tinggal saya bawa kuesnya gitu loh. Nah akhirnya buka terus akhirnya apa namanya, saya bawa kues itu sama anak saya gitu. Anak saya tarik gitu kan. Pas mau sampai di bengkel goesnya itu, karena itu ngelewatin jalan apa namanya, jalan di samping samping kali ya, samping sungai gitu loh. Itu jalannya sempit. Nah saya pas mau lewat jalan sempit itu, langsung datang lagi teman-teman, apa namanya, paniknya itu. Datang panik toh, melihat apa-apa itu langsung kabur semua, lihat apa-apa kabur, lihat aneh, pokoknya sekitar itu aneh. Wah takut, bener-bener saya bertambah takut, karena saya ngajak anak saya kecil, takutnya kalau anak ada apa-apa, anak saya itu juga ikut kayak gitu loh teman-teman. Terus saya kuat-kuatin lah, akhirnya bebas dari situ sampai di apa namanya, di tempat bengkel itu tadi. Nah sampai di bengkel itu saya udah tenang satu masalah itu udah agak tenang, walaupun di sana pikiran juga masih
masih belum apa ya, masih wah campur aduk pikirannya. Tapi ya akhirnya ngobrol-ngobrol sama tukang bengkelnya, ngobrol-ngobrol itu saya hilangin pikiran, pikiran tadi saya hilangin, sebisa mungkin saya hilangin kayak gitu. Nah, itu pengalaman saya teman-teman. Tiga pengalaman saya mengenai itu. Uh, apa namanya, kalau ngelihat sesuatu seperti nggak nyata, seperti dalam mimpi, seperti aneh itu. Nah kayak gitu ya teman-teman. Ini salah satu sensasi ketika teman-teman mengalami gangguan asam lambung atau kecemasan itu ya. Itu sensasi dan itu paling apa namanya, paling aneh, paling menyusahkan itu ya teman-teman. Nah itu. Nah kalau kayak gitu tadi seperti tipsnya ya tenangin diri. Ini memang salah satu apa ya, salah satu ujian bagi kita ya teman-teman. Jadi tenangin diri, kita tenangin diri kita. Oh ya, ini salah satu sensasinya, jadi saya share begini sama teman-teman biar teman-teman tahu ya. Oke. Nah kita gitu, jadi tenang aja teman-teman. Kalau sedang mengalami kayak gini, tenang, istighfar aja, istighfar sama Allah. Ya kita berharap dengan apa namanya, ujian yang udah kita alami ini menjadi penebus untuk dosa-dosa kita yang udah kita alami ya. Semoga setidaknya mengurangi sedikit dosa kita ya teman-teman. Karena Allah menjanjikan ketika seorang mengalami penyakit, sesungguhnya dia sedang dikurangi dosanya melalui penyakit itu ya teman-teman. Nah itu diyakinin aja, sabar, diterima ikhlas, dan juga tetap ikhtiarnya apa ya namanya, ya apa namanya tadi yang sering saya share itu, eh, jaga makan, jaga pola pikir, jaga pola tidur. Nah itu ya teman-teman, dan tetap berdoa ya teman-teman. Oke. Mungkin itu ya, itu untuk sharing atau video berikutnya, atau video yang ketiga ya, mengenai sensasi yang terjadi pada mata itu ya, yang dan sangat mengganggu dan sangat menyusahkan ya ini teman-teman. Nah ini mungkin untuk begini segitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan di komen di video di bawah video ya teman-teman. Silahkan tanya apapun, nanti insya Allah saya akan jawab. Oke teman-teman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.